Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Betapa hari-hari ini kita merasa kita sesungguhnya dalam keadaan kenikmatan yang sangat besar. Karena kalau kita lihat saudara kita yang saat ini di Palestina, walaupun banyak tayangan yang menceritakan mereka tabah, sabar, dan sesungguhnya ya tabah, sabar dan juga ikhlas dalam menghadapi ujian, tetapi sungguhnya mereka juga merasakan hal yang demikian ini sangat berat ya, dan kelihatannya ujian yang Allah berikan kepada mereka ini ya dibandingkan kita tidak ada ya, nggak ada apa-apanya ya, masih jauh gitu ya, ya kan, ujian yang Allah berikan pada mereka orang-orang Palestina dengan ujian yang Allah berikan kepada kita jauh lebih ringan ya, jauh lebih ringan ya. Nah, ini juga merupakan cara bagaimana kita meringankan perasaan tatkala terhimpit atau susah ya. Walaupun begitu juga kita tetap jangan lupa doakan saudara kita yang ada di Palestina, jangan lupa ya. Allahumma unsur ikhwanana fi Palestin, Allahumma unsur ikhwanana fi Palestin, Allahumma dammir al-yahud al-mu'tadin innahum a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma dammir yahud al-mu'tadin fa innahum a'da'aka a'da'ad-din ya. Jadi kita doakan ya, karena memang kerusakan yang terjadi luar biasa. Kerusakan yang terjadi ini luar biasa. Tetapi apa sih yang menyebabkan munculnya kerusakan yang luar biasa ini? Sebenarnya berawal dari kerusakan akidah. Kerusakan akidah ya. Sehingga ada doa ya, doa ini sebenarnya menyangkut baik akidah ataupun di luar akidah. Ya, seperti doa misalnya ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya, jadi doanya ya, ini bagi orang-orang Palestina doa ini pas sekali ya. Tapi walaupun begitu kita juga berdoa dengan doa ini tepat ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jahdil bala, yaitu petaka yang sangat ya, yang luar biasa. Wadarki syaqa, dan kesengsaraan yang ya, darak itu kan dasar, kerak ya, darki asfali minan nar, maksudnya kerak yang paling dasar di neraka. Darki syaqa yaitu yang paling dalamnya itu. Syaqa kesengsaraan. Nah, kesengsaraan itu ada dua, kesengsaraan di luar badan ya, sebagaimana yang kita ketahui, musibah yang bertubi-tubi, ujian yang ya kadang di luar nalar ya, sedemikian beratnya. Tapi ada yang di luar tubuh, yaitu akidah. Nah, kalau akidahnya rusak, lihat hal yang demikian ini ya, sudah rusak, sudah hancur, rasa kasihannya nggak ada. Rasa kasihannya nggak ada ya. 5.000 orang meninggal, mungkin sekarang bertambah. Kalau orang normal kan tidak tega, ya, tidak tega. Nah, nggak tega. Memang
peperangan ini menimbulkan trauma yang dalam bagi masyarakat dunia. Tetapi tatkala akidahnya sudah rusak, trauma ini tidak terpedulikan gitu. Tidak terpedulikan ya. Jadi naudzubillah ya. Naudzubillah min dzalik. Memang jalan yang paling tepat kita memang berdoa. Ya, semoga saudara kita yang ada di Palestina diberi kemenangan. Ya. Memang ada hal yang kita itu ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya perang dihentikan, korban di Palestina sudah banyak, kerusakan sudah luar biasa. Kemudian dohirnya wilayah Palestina ya hanya itu aja, nggak kemudian dicabut, kemudian diterima menjadi negara yang merdeka, ya menjadi negara yang merdeka gitu. Memang ya ujian berat sekali ini, ujian berat sekali bagi ya saudara kita yang ada di Palestina, diganggu, dilecehkan, kemerdekaan yang nggak diakuin, dizolimi sudah bertahun-tahun. Begitu ingin membalas, katakanlah membalas sedikit, ya kemudian diserang dengan serangan yang luar biasa. Itu pun dengan memutarbalikan fakta, ya karena gara-gara diserang duluan. Ya karena diserang duluan, akhirnya ya dibales gitu. Zionis bilangnya seperti itu. Jadi gara-gara diserang duluan, akhirnya dibales. Sehingga Zionis kesannya benar. Kenapa Zionis melancarkan seperti itu? Ya karena diserang duluan begitu. Padahal yang melatar belakangi kan bukan hanya kejadian itu pas hari Sabtu penyerangan itu. Sebelumnya kan sudah kezaliman bertahun-tahun. Ya. Bangsa Palestina kemudian merasa berat, kemudian ya mencoba untuk memberikan ya balasan sedikit. Mereka ya membalasnya dengan sebagaimana yang kita ketahui. Waliyadzubillah. Dan memang kita mohon kepada Allah, negeri-negeri muslim ini kalau diberi kemudahan bersatu mengirimkan pasukan gitu. Lah ini yang pokok. Cuman tatkala mau mengirimkan pasukan, ini menjadi hal yang kita ketahui ya, Yahudi ataupun Nasrani di dunia ini saat ini dalam posisi memiliki atau memegang kendali. Memegang kendali. Ini yang ya kita harus berbenah diri bahwasanya posisi kita ini dalam posisi ya merangkak untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di dalam pelajaran-pelajaran seperti ini juga menjadikan kita itu mengevaluasi diri, ya. Mungkin memperbanyak tobat, kemudian juga ya, mempelajari ilmu lebih dalam lagi, ya, mempelajari ilmu lebih dalam lagi dan lebih menerima petunjuk Allah. Karena tidak ada yang lebih pintar dibandingkan Allah SWT, dan tidak ada yang lebih sayang dibandingkan Allah SWT. Sehingga tatkala kita kembali bertaubat, mempelajari agama dan menjalankan perintah Allah SWT, apa yang sudah Allah janjikan ini pasti diberikan, ya, pasti diberikan. Jadi memang asalnya seperti yang Allah katakan, lillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya milik Allah dan Rasulnya, sesungguhnya milik Allah kemuliaan itu, dan juga milik Rasulnya dan milik kaum mukminin asalnya. Jadi asalnya kemuliaan itu hanya bagi orang beriman, dan orang beriman pasti menang. Tapi zahirnya kenapa keadaannya diakui tidak diakui ini berbalik, diakui atau tidak diakui berbalik, ya, diakui tidak diakui berbalik. Dalam keadaan Yahudi zalim seperti itu tidak ada embargo apapun. Ya, tatkala mereka cuma berita bahwasanya kami diserang, pasukan Amerika dengan kapal induknya datang. Ya, adapun yang Cina katanya datang, Rusia katanya datang, mana lagi Korea Utara katanya begini dan begitu. Nyatanya
apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin Palestina itu belum teraih gitu. Nah, belum teraih. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Palestina itu kan, kalau yang terjadi itu mereka hanya ya membuka sedikit-sedikit lah ya, perjuangan darat ya kan, buka sedikit kemudian mundur lagi gitu. Ya memang kalau kita mau lihat yang pakai bahasa Arab, Al Jazeera itu. Nah, itu di situ kita dengar ucapan mereka orang-orang Palestina dan sebagainya tatkala masuk ke perbatasan Zionis ya, orang Palestina masuk ke perbatasan Zionis, masuk sedikit kemudian mundur lagi. Nah, sedangkan mereka kalau ingin membalas dari udara ini tidak imbang ya, dan belum ada bantuan-bantuan yang seimbang. Kalau seperti ini perang udara gitu ya, sana pakai udara, sini juga ingin pakai udara, sana dihancurin gitu. Akhirnya menimbulkan efek jerah. Ya, efek jerahnya ini belum didapat. Ya, efek jerahnya belum didapat. Kalau efek jerahnya dikasih, saya yakin selesai. Ya, seperti waktu Jepang ingin ya menjadi 3N ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon saudara tua gitu ya. Nah, itu kan tatkala ngeyel, akhirnya sudahlah rembugan ya di bom atom Hiroshima. Hancur. Tatkala Hiroshima sudah hancur, ternyata Jepang masih mau bergerak lagi, meyakinkan lagi. Jatuhkan lagi di Nagasaki. Setelah itu baru tobat, akhirnya ditarik mundur, di antaranya dari Indonesia dan sebagainya. Ini kalau diberlakukan seperti itu dua tempat ya, pakai bom atomnya kayak gitu itu, insya Allah langsung ya berhenti itu. Tapi yang melakukannya saat ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Lah inilah yang menyebabkan tadi kita sampaikan, kita harus memperbanyak tobat kembali kepada agama Allah, karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba. Nah, riba di dunia Islam menggurita. Bahkan saya pernah ngisi taklim kemarin, saya mengingatkan ya, sebenarnya sih nggak ada ingin niatkan, cuman suasana seperti ini mau nggak mau harus mengingatkan. Ya, mengingatkan. Ya seperti ini sebenarnya saya nggak ada niat untuk menyampaikan, kita maunya taklim. Tapi kondisinya harus berbicara, jadi kita berbicara gitu. Ya, kita mengingatkan tentang masalah ini. Saya tanya, siapakah di antara kalian yang sudah mendoakan saudara kita yang di Palestina? Qadarullah masyafal, belum ada. Coba bayangkan. Itu yang rajin ngaji. Kan berarti apa? Miris. Ya miris. Jadi antara kita dengan Palestina itu hatinya itu nggak matching gitu loh. Nggak matching sekian lama. Pengamatan kita tentang dunia Islam itu nggak nyambung sekian lama gitu, nggak ngikuti perkembangannya, arahnya gimana, latar belakang permasalahan itu, akhirnya nggak nyambung. Tatkala nggak nyambung ada peristiwa seperti ini, gimana mau doa gitu. Lah makanya kita ingatkan. Jadi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian telah jual beli dengan cara riba. Memang kalau sudah tergurita dengan riba, boro-boro doain. Wong sholat aja kadang kelalen, ya. Ngejar tagihan ya. Diuber-uber setan leasing gitu. Udah pernah baca di truk gitu, diburu-buru setan leasing. Jadi leasingnya nagih ya kan, debet kolektor nggih. Terus buru-buru debet kolektor, boro-boro ndonga ngaji bae ora bisa, itu mengganggu khusyuk loh. Ya tagihan umur disegel gitu dan sebagainya, wis ora kok mikiri Palestina nggih, dalam maning disegel lumayan ya kan. Idza tabaya'tu bil 'ainah, apabila kalian telah jual beli dengan cara riba. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor kerbau. Maksudnya ridho dengan kebodohan. Ridho dengan apa? Kebodohan. Jadi segala apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ada di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Semuanya sudah ada. Posisi kita, posisi Yahudi, bagaimana kita nanti, bagaimana Yahudi nanti, siapa yang menang, siapa yang kalah, sudah ada semuanya. Tinggal pendalaman terhadap hal tersebut. Ya. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian ridha mengambil ekor kerbau. Ridha dengan kebodohan. Wa raditum bizzar'i, dan kalian sudah puas dengan sawah ladang. Memang sawah ladang ini sangat menenteramkan, sangat membahagiakan ya.
Musim kemarau nyirami ya seneng. Alhamdulillah gandule metu. Alhamdulillah lomboknya metu. Rasane seneng adem ya. Wis ora mikiri utang, weru gandule gede bae seneng ya kan. Nah ini. Itu seneng itu. Ngempani iwak lelene bupati pira sing penting seneng gitu kan. Ya, seneng disit ya kan. Ini. Batine keri seneng disit gitu. Maka disebut di sini waradhitum bizar'i, dan kamu ridha dengan sawah ladang. Ya, sawah ladang, pertanian, perikanan dan seterusnya. Berikutnya dikatakan wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Memang jihad yang diyakini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah jihad mencari ilmu. Ya. Adapun saat ini kondisi saudara kita di Palestina ya ada jihad namanya jihad difa'i. Ya. Difa'i itu artinya membela diri. Ya. Jihad yang sering dikatakan jihad oleh orang namanya jihad hujum. Jihad hujum itu artinya ofensif. Ofensif itu artinya penguasaan. Misalnya kita ingin menaklukkan Amerika gitu, jelas nggak mampu kita. Menaklukkan Inggris misalnya, nggak mampu jelas, ya kan? Nah, makanya para ulama mengatakan jihad di situ thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi nanti banyak hal yang kita ketahui dari kelemahan mereka, dari kelemahan kita, dari kekuatan kita, dari apa yang sesungguhnya mereka terlena. Di situ ketahuan nanti dengan ilmu. Dan apa yang harus kita dahulukan dan apa yang harus kita tangguhkan, mana yang lebih baik gitu. Bersabar, menata diri, persiapan atau bagaimana. Ini semuanya dengan pertimbangan ilmu. Jadi orang bisa bersabar tatkala ada pertimbangan ilmunya. Ya, antara anak muda dengan orang tua mana yang lebih sabar? Orang tua kan. Kenapa orang tua lebih sabar? Ya pengalamannya, ilmunya lebih banyak secara umum. Nah, dengan ilmu itu orang jadi bisa lebih sabar. Ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kemudian Rasulullah mengatakan salatallahu alaikum dhulla, maka akan ditimpakan kepada kalian kerendahan. La yanzuhu hatta tarji'u ila dinikum. Kerendahan ini tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti agama kita sebenarnya adalah agama yang produktif gitu. Dan agama kita ini adalah agama yang anti kontraproduktif. Anti terbuang waktu, katakanlah hanya sekedar sedetik semenit, itu anti sebenarnya agama kita itu. Jadi agama kita berjuang, belajar, kreatif terus begitu dan tahan derita. Itu yang dicontohkan dan diajarkan oleh pendahulu kita, Rasulullah, para sahabat gitu. Nah, tatkala kita tidak melakukan hal yang demikian itu, ini yang menjadikan sebab apa yang terjadi di masa kita ini. Ya, apa yang terjadi di masa kita ini, ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui. Nah, kemudian hal yang demikian ini hanya sekedar tambahan. Yahudi yang jumlah penduduknya itu sekitar 10 juta jiwa, itu memahami mereka itu kelompok minoritas. Yahudi, ya, kelompok minoritas 10 juta, bayangkan. Kita berapa? 260 juta. Karena mereka minoritas dan sejarah mereka kan sangat panjang. Sejarah kita nggak ada dalam Al-Quran, ya kan? Kamu datang dari Purwogonto nggak ada, ya kan? Masuklah kamu ke kota ini nggak ada. Adanya apa? Mereka keluar kamu dari Mesir, ada